kerjakan itu banyak ya. Kita melakukan manajemen administrasi mulai dari apa kira-kira ada kerjasama juga gitu ya. Terus kerjasama kira-kira berapa orang kira-kira itu? Ya? Oke. Jadi, nah ini ada beberapa definisi dari manajemen administrasi. Ada kegiatan bisnis yang berkaitan nanti dengan kebijakan, ya, mencapai tujuan bisnis tersebut. Akhir dari kegiatan administrasi ini yaitu bisa mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Nah, ini pengertian lebih lengkapnya, ya. Dalam manajemen administrasi itu terdiri dari sekelompok 2 orang atau lebih, ya, yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, ya, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Masih ingat sumber daya apa saja yang ada di organisasi? Sumber daya manusia. Apa saja sumber daya yang ada di organisasi? Apakah hanya manusia? Aset. Masih ingat nggak? Aset. Sumber daya yang ada di organisasi ada 5 M. M-nya satu adalah ya, money, method, mesin, sama material. Nah, 5M. Ya. Jadi sumber daya tidak hanya melulu tentang sumber daya manusia, tapi ada tadi 5M. Man, money, method, material, mesin. Itu yang harus dikelola, ya. Yang harus dikelola tadi dengan tujuan untuk mencapai apa sih tujuan dari organisasi tersebut? Kalau bisnis ya nanti pendapatannya, penjualannya semakin lebih baik lagi. Nanti untuk administrasi ini termasuk tadi pencatatan, pembukuan, surat menyurat dan kegiatan lainnya bersifat teknis maupun manajerial. Dimana yang tadi pada prosesnya itu mengacu ke kolaborasi antar dua atau lebih. Nah, di sini ada tujuan manajemen administrasi. Pasti ada pengolahan datanya. Kalau dalam bisnis, kira-kira data apa saja yang dikelola? Data keuangan, terus data karyawan, data supplier, data customer, ya, dan sebagainya. Jadi kita bagaimana melakukan pengolahan data tersebut, ya, yang harus dilakukan secara lengkap. Dua, ada diberikan dan mempresentasikan laporan penting, ya, dengan rincian biaya yang tepat dan sesuai. Ada tujuan juga membantu pihak perusahaan untuk memelihara dan memenuhi keperluan yang erat kaitannya dengan proses administrasi. Ada juga memberikan layanan tata usaha kepada mitra kerja maupun pelanggan. Kita tahu bahwa namanya berbisnis pasti akan berhubungan dengan konsumen, pelanggan, maupun mitra kerja kita, supplier, distributor, ya, maupun mitra kerja yang lain, maupun ya kita bekerjasama dengan mitra tersebut. Yang terakhir ada memberikan laporan yang terbaru dan relevan terkait perusahaan. Dan ada fungsi manajemen administrasi. Yang pertama, kegiatannya adalah merencanakan. Jadi merencanakan banyak hal. Kalau dalam kegiatan bisnis tadi hubungannya dengan manajemen, butuh perencanaan. Kita melakukan usaha, mau bikin usaha hijab, ya, rencana dari perencanaannya hijab untuk anak misalnya. Kita tuliskan, ya, hijab untuk anak usia dari berapa sampai berapa, bahannya seperti apa, nanti
nanti proses produksinya bagaimana, ya, sampai ke harga jual nanti berapa, harga pokok penjualannya itu berapa, itu direncanakan semuanya. Ada dua pengorganisasian tadi. Setelah kita melakukan perencanaan, kita mengorganisasikan, ya, mengelompokkan berbagai alat dan metodenya di sini yang berhubungan dengan bisnis. Jika ada memotivasi seluruh karyawan, ini kalau kita misalnya sebagai pemilik atau usaha yang memiliki beberapa karyawan, nanti kalian pun misalnya kalau sudah menjadi seorang pengusaha, punya tenaga kerja yang membantu, kalian harus juga bisa memotivasi, ya. Nah, sini. Terus juga ada mengawasi proses administrasi perusahaan. Sebisa mungkin kalian, walaupun kalian misalnya sudah jadi bos, ya, sudah jadi pemilik dengan berbagai banyak cabang, tetap kalian harus bisa memantau semua kegiatan yang ada di perusahaan, harus mengawasi semua kira-kira masih berjalan di jalan yang benar atau tidak. Jika sudah mulai tidak lagi berjalan ke arah yang benar, ya kita coba kembalikan. Ada tugas pokok, tadi ada fungsi sama tugas pokok. Nah, tugas pokoknya di sini adalah penggandaan. Ya, kenapa penggandaan juga dilakukan? Karena apa biasanya penggandaan dilakukan karena apa? Agar tidak terjadi ada backupnya. Namanya manusia, ya, kadang lupa. Manusia dan juga kita menggunakan mesin pasti ada suka errornya juga. Kemasan, pengiriman dan sebagainya perlu dikalkulasi. Tenaga kerja, terus jadi perlu dikalkulasi, semua kegiatan harus dikalkulasi karena nanti ada tujuan dari administrasi ini untuk yang membuat yang lebih baik. Ya, pengasipan. Ya, sekarang pengasipan itu ya secara digital, ya, tidak lagi, ya, mungkin ada beberapa yang masih pakai menggunakan manual, tapi berarti juga ada versi digitalnya. Nah, telepon, maksudnya telepon di sini kita melakukan hubungan, ya, menghubungi beberapa, tadi ada mitra kerja, pelanggan, maupun lainnya yang kita hubungi. Jadi tetap ada terjadi kontak komunikasi. Ada setelah itu melakukan pengecekan. Nah, ini ada tahapan manajemen administrasi. Yang pertama, perencanaan. Coba saya tadi ini sudah buat contoh, sekarang yang belum jadi contoh. Nah, mas belakang. Usahanya apa tadi? Rabbit farm, petani peternakan kelinci. Oh, saya itu tadi, ya. Rabbit. Kira-kira tadi perencanaannya yang akan dilakukan apa? Kalau usahanya ini, perencanaannya kira-kira tentang apa saja? Ibu jual daging. Jual daging? Iya, jual daging kelinci. Jual daging kelincinya malahan, Iya. bukan jual kelincinya. Maksudnya jual kelincinya, bukan dagingnya, masih hidup maksudnya gitu. Enggak, dagingnya aja, jadi langsung dipotong aja. Dijual dagingnya aja. Karena motong kelinci itu satu problem tersendiri. Hah? Memotong kelinci itu satu problem tersendiri. Oh, gitu. Orang nggak tega biasanya. Iya. Karena teman masa dipotong. Segmentasinya siapa berarti? Target pasarnya, target pasar. Lalu Hah? buat Manula? Memang ada, ya? Sudah melakukan survei? Sudah ada di Banjar. Ada di Banjar Kembar. Ada. Posisinya di
Sebelum ini ya. Sebelum rumah sakit TKT di saat itu gimana? Iya. Dan di situ biasanya yang mungkin cuma orang-orang Chinese, tapi yang udah Oh, itu mie kelinci kalau nggak salah ya. Nah, harus gitu. Coba. Tadi ini kan belum dibacakan, ini nggak pakai. Perencanaannya kalau jual daging kelinci untuk dikonsumsi ya, kira-kira perencanaannya apa yang dilakukan? Apa perencanaan kegiatannya apa saja? Rencana usahanya apa? Ya, budidaya. Nah, rencana kegiatan yang akan dilakukan apa saja? Kita makan perencanaannya dulu. Apa kira-kira? Rencana kegiatannya apa saja? Awal kali mau buka usaha, kita kan ada perencanaan nih. Nah, kira-kira apa yang ya, kan? Nah, modal ya. Kalau bisa ada nilai yang lain tadi, bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, dari kegiatan ini juga pasti nanti akan bagaimana kalian mencoba berkomunikasi, gitu ya, berkomunikasi dengan para supplier, selain konsumen ya. Bagaimana cara menghubungi supplier, bagaimana mencari bahan baku yang baik, ya. Bagaimana melakukan proses produksi yang baik dan sebagainya, itu dibutuhkan komunikasi juga. Jadi seperti yang di dalam Pak Brata juga bahwa komitmen itu yang penting. Komitmen setiap kelompok harus kuat. Komitmen yang berjuang bersama ya di kegiatan ini agar tim ini bisa menjadi tim yang solid, yang memiliki usaha yang berkelanjutan. Jadi ya satukan visi misi kalian dulu untuk usaha apa yang akan kalian kerjakan. Jadi ini kalau masih dalam ini masih agak bingung ya. Kalian mungkin sering-sering berkomunikasi, jangan berkomunikasi pas kalau ada kegiatan aja, ya kan? Ya. Jadi chemistry-nya itu nggak kena. Chemistry usaha loh ya, bukan kegiatan. Jadi chemistry usahanya ya, buat membangun chemistry biar komitmennya itu kuat. Ya, kalian chemistry usaha ini kegiatan ini sangat kuat. Dia ada kemampuan komunikasi antar individu, bagaimana mengembangkan strategi bisnis, nah juga kepemimpinan. Jadi di sini bukan kepemimpinan secara yang jelas atau bagaimana, tapi kalian mungkin dalam satu kelompok tersebut, mungkin kalian pilih satu orang yang menurut kalian itu bisa ya untuk memotivasi atau yang mengontrol semua kegiatan ini. Jadi kalian sepakati satu orang yang akan kalian tunjuk yang sekiranya bisa memotivasi atau mengingatkan dan sebagainya untuk mengontrol semua kegiatan itu siapa? Kalian bisa menunjuk dari tim yang ada ya, yang bisa dipercaya untuk mengontrol semua kegiatan yang ada. Jadi kan kepemimpinan juga. Ada manajemen sumber daya dan juga informasi yang akan digunakan. Baik, terima kasih Bu Melia atas penyampaian materinya tentang manajemen investasi. Sekaligus pematerian tadi sebagai penutup ada acara workshop kewirausahaan berbasis mahasiswa pada hari ini. Dan juga semoga materi yang tadi sudah disampaikan dari Bapak Trias dan juga Ibu Melia bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, saya selaku keluarga pada hari ini mohon maaf apabila ada tutur bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman. Untuk nanti pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum.